Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Teosofi yang beranggotakan saya, Iva Bilih Kinasih, NIM 191900033, dan juga teman saya yang bernama Nada Sofia dengan NIM 191900002. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aliran Teosofi dalam Islam, Khawarij dan Syiah, serta sejarah dan ajarannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Khawarij, sejarah dan ajaran dari Khawarij. Jadi Khawarij ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu kharaja yang artinya keluar. Jadi Khawarij ini pada awalnya adalah suatu kaum yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Mereka memisahkan diri dan akhirnya disebutlah mereka dengan nama Khawarij. Jadi selanjutnya adalah sejarah dari Khawarij. Jadi Khawarij ini pada awalnya adalah orang-orang pengikut dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu kan terjadi peperangan, yaitu namanya Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi dari pengikut Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Muawiyah ini adalah pengikut dari Utsman bin Affan. Nah, mereka itu berperang karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah pada saat itu tidak mau menghukum seseorang yang ditunjuk sebagai pembunuh dari Utsman bin Affan, karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan seperti itu dan harus memastikan dulu apakah itu pembunuhnya atau bukan. Kemudian pasukan Muawiyah ini memperkuat diri dan melakukan penyerangan ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah peperangan antara kaum Ali bin Abi Thalib dan juga golongan Muawiyah ini. Golongan Muawiyah tidak setuju bahwa ibu kotanya harus dipindahkan ke Kufah oleh Ali. Kemudian pasukan dari Muawiyah memperkuat diri untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Ali. Kemudian terjadilah perang saudara, yaitu Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi pada 37 Hijriah. Ketika saat itu pasukan dari Ali yang dipimpin oleh Malik dan mampu mendesak dari golongan Muawiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Amr bin As, panglima tertinggi dari Muawiyah, sehingga pasukan dari Muawiyah ini mampu terdesak dan hampir menang pada saat itu. Namun Amr bin As menyadari bahwa mereka hampir kalah dan kemudian mereka mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi Al-Quran, dan mereka, kelompok Muawiyah ini menjunjung Al-Quran dengan tombak mereka. Kemudian kelompok Muawiyah ini menawarkan sebuah tahkim atau arbitrase yang harus disetujui. Jadi atas tawaran tersebut, pasukan dari Ali mendesak Ali untuk menerima tawaran tersebut. Maka Ali tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka atau pasukan Ali ini menerima tahkim. Apa sih tahkim ini? Jadi isi dari tahkim tersebut adalah kedua belah pihak antara golongan Muawiyah dan juga golongan Ali bin Abi Thalib menerima perdamaian atau terselesainya sengketa atau perangan ini dengan syarat Ali bin Abi Thalib harus mundur dari kekhalifahan atau melepaskan gelar khalifahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga harus menyetujui bahwasanya khalifah selanjutnya dipilih dari golongan Muawiyah. Nah, kemudian dan juga persetujuan dari semua orang selain Muawiyah. Dari sinilah karena disetujuinya tahkim, maka sebagian dari kelompok Ali menolak atau menentang dari adanya tahkim tersebut. Akhirnya mereka mengeluarkan diri atau memisahkan diri dari golongan Ali dan membentuk golongan sendiri, dan golongan inilah yang disebut dengan Khawarij. Jadi Khawarij ini adalah golongan yang pada akhirnya membenci Ali dan mendirikan golongan baru. Jadi kenapa mereka tidak menyetujui adanya tahkim tersebut? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim tersebut, mereka adalah orang-orang yang tidak tegas dalam menegakkan kebenaran,
dan juga mereka adalah orang-orang yang mengesampingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membenci orang-orang yang menerima tahkim atau ajakan untuk berdamai tersebut. Dan Khawarij ini adalah sekte atau golongan pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Pernah juga diriwayatkan oleh Sa'ad al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya akan ada satu kelompok yang memisahkan diri ketika umat Islam terjadi pecah belah atau peperangan. Nah, golongan ini akan diperangi oleh dua golongan lain yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan kelompok ini adalah yang kita sebut sebagai kelompok atau golongan Khawarij. Adapun ciri-ciri dari Khawarij ini adalah mereka mengkafirkan orang-orang selain dari golongan mereka, sekalipun orang tersebut adalah penganut Islam juga. Yang kedua adalah ciri dari Khawarij ini adalah mereka menganggap bahwa Islam yang benar adalah Islam yang mereka amalkan, dan menganggap bahwa Islam selain dari golongan mereka adalah Islam yang salah. Ciri yang ketiga yaitu Islam itu sesat kecuali dari golongan mereka, sehingga orang Islam perlu dibawa untuk menjadi bagian dari mereka agar dianggap benar. Kemudian yang keempat, mereka hanya memilih imam atau pemuka agama atau pemimpin dari golongan mereka sendiri. Dan yang terakhir, mereka bersifat fanatik terhadap iman atau kepercayaan, sehingga orang-orang yang tidak mau menerima ajaran dari mereka bisa untuk dibunuh. Seperti itu. Ajaran dari Khawarij yaitu yang pertama khalifah. Jadi kelompok dari atau golongan dari Khawarij ini menerima bahwasanya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab adalah khalifah. Kemudian menerima bahwasanya Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga. Kemudian mereka juga menerima bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah. Namun Ali bin Abi Thalib ini bersalah karena menerima tahkim, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga orang-orang yang terlibat dalam peperangan Perang Jamal dan juga Perang Siffin, karena mereka menerima adanya tahkim. Yang kedua, ajarannya adalah tentang dosa. Jadi dalam Khawarij ini dosa itu hanya satu, yaitu dosa besar. Tidak ada dosa kecil ataupun dosa yang lain. Yang ada hanya satu, yaitu dosa besar. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang tidak mau menjadi bagian dari golongan mereka disebut adalah orang-orang yang kafir dari Islam, sehingga wajib dan boleh untuk dirampas hartanya dan juga diperangi karena mereka berdosa besar. Itu adalah ajaran yang kedua dari Khawarij. Yang ketiga yaitu ajaran iman. Khawarij ini pada awalnya adalah karena politik, kemudian berkembang menjadi kepercayaan. Nah, golongan Khawarij ini mengatakan bahwa iman tidak hanya dalam hati, namun juga harus diikrarkan dalam lisan dan diamalkan. Nah, orang-orang yang tidak sholat, puasa, zakat, dan sebagainya dianggap adalah golongan yang kafir oleh mereka. Dalam bidang yang lain, ajaran ini ada di bidang teologi, dan ini ada 3 ajaran penting. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar wajib dibunuh. Yang kedua, ibadah juga merupakan rukun iman, sehingga orang yang tariku sholat dianggap kafir. Yang ketiga, bahwasanya anak-anak meskipun masih kecil kemudian meninggal dan orang tuanya adalah kafir, maka anak tersebut dianggap kafir. Yang kedua yaitu di bidang ketatanegaraan. Nah, golongan ini lebih demokratis daripada golongan yang lain karena pemimpin dari mereka tidak harus keturunan dari Rasulullah SAW. Hanya saja pemimpin tersebut haruslah seorang wirai, zuhud, tidak melakukan dosa besar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Sofia dari kelompok 9 dengan NIM 19190002.
saya akan menjelaskan sejarah dan ajaran aliran teologi yang kedua, yaitu Syiah. Syiah secara bahasa berasal dari kata sya'a, yasyi'u, syia'an, syuyu'an, yang artinya menyiarkan dan menebarkan. Secara istilah, Syiah berarti sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memisahkan diri. Dalam sejarah perkembangan Syiah, terdapat berbagai pendapat yang menyatakan tentang awal terbentuknya atau awal munculnya Syiah. Yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Syiah sudah muncul, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh penulis-penulis Syiah. Mereka berkata atau menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada nabinya dan memerintahkan beliau untuk menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam atau sebagai panutan manusia pasca Nabi Muhammad wafat. Menurut pernyataan ini juga Rasulullah awalnya merasa takut jika manusia berkata sesungguhnya beliau datang membawa anak pamannya. Namun kemudian Allah menurunkan wahyu kepada beliau, yaitu surah Al-Maidah ayat 67. Nah, setelah mendengar perintah ini, Rasulullah melaksanakan perintah Tuhan pada peristiwa Ghadir Khoum. Nah, Ghadir Khoum merupakan suatu tempat antara Mekah dan Madinah yang dituju Rasulullah setelah beliau melaksanakan haji wada. Menurut pendapat ini, pada tempat itu Rasulullah memberikan khutbah kepada umat dan beliau berseru, "Bukankah aku lebih utama bagi kaum muslimin daripada diri mereka? Barang siapa aku menjadi pemimpinnya, maka ini adalah Ali pemimpinnya." Nah, pendapat inilah yang mendasari pendapat tentang Syiah itu muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi para ulama Ahlus Sunnah kebanyakan mereka menolak pendapat ini karena mereka meyakini bahwa Syiah tersebut tidak muncul pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Pendapat yang kedua yaitu perkembangan Syiah muncul ketika baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, orang-orang yang berpendapat mengenai hal ini, mereka berpegang pada keterangan pakar sejarah bahwa pada saat para sahabat Rasulullah bertemu di Saqifah untuk memusyawarahkan siapa orang yang menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah. Pada saat itu, hasil musyawarah itu menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiqlah yang menjadi pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah. Nah, menurut pakar-pakar sejarah ini, pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti perundingan, tidak mengikuti musyawarah tersebut karena Ali sendiri merupakan Ahlul Bait, tentu mengurus jenazah Rasulullah seperti memandikan, sampai menguburkan dan segala macamnya. Nah, pada saat itu juga ada sebagian sahabat yang tidak ikut pada permusyawaratan tersebut dan kebetulan mereka condong kepada Ali bin Abi Thalib. Hal ini memunculkan sekelompok orang yang berpandangan bahwa yang berhak memegang kekuasaan adalah Ahlul Bait, atau yang memegang kekhalifahan adalah Ahlul Bait, bukan orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menjadi kelompok Syiah. Makanya ada pendapat bahwa Syiah muncul ketika baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Pendapat yang ketiga yaitu perkembangan Syiah baru muncul pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan.
pakar sejarah maupun orang-orang yang berpendapat atau meyakini pendapat ini menyatakan bahwa ketika mayoritas kaum muslimin mengangkat Khalifah Utsman sebagai khalifah, terdapat kelompok-kelompok yang lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib dan berusaha menjatuhkan kekhalifahan. Nah, pada saat itulah terjadi atau terbentuk dua kubu, yaitu Syiah yang condong kepada Ali bin Abi Thalib dan Utsmaniyah yang mendukung Khalifah Utsman bin Affan. Kedua kubu ini saling berseberangan dan saling melawan satu sama lain. Kemudian sepeninggal Khalifah Utsman, kubu Utsmaniyah menuntut diusutnya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Di antaranya kubu Utsmaniyah tersebut adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena pada peristiwa ini orang-orang yang berpendapat ini meyakini bahwa terdapat atau terbentuk dua kubu, yaitu Syiah dan Utsmaniyah, maka hal inilah yang mendasari pendapat bahwa Syiah muncul pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemudian pendapat yang keempat menyatakan bahwa perkembangan atau awal munculnya Syiah baru muncul pada saat Perang Jamal. Nah, menurut orang-orang yang berpendapat tentang hal ini, kelompok Syiah ini muncul saat-saat atau di sela-sela terjadinya pertempuran Perang Jamal ini. Pada waktu itu, Khalifah Ali membawa pasukannya untuk menghadapi Thalhah dan Zubair yang menuntut pengusutan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Pada saat itu, Khalifah Ali menyeru pasukan Thalhah dan Zubair untuk taat kepada beliau sebagai khalifah. Pada saat itu, Khalifah Ali bersama dengan orang-orang yang mendukungnya. Kemudian beliau berkata bahwa mereka ini adalah Syiati, atau artinya para pendukungku. Nah, dari sinilah kejadian ini mendasari pendapat yang menyatakan bahwa Syiah muncul pada saat atau di sela-sela terjadinya Perang Jamal. Kemudian pendapat yang kelima yaitu Syiah baru muncul setelah terjadinya Perang Siffin dan peristiwa Tahkim. Pendapat ini paling banyak diyakini oleh para tokoh-tokoh Islam. Nah, pada pendapat ini mereka menyatakan bahwa setelah terjadinya peristiwa Tahkim, terdapat kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Khawarij. Mereka kemudian mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kemudian bersikap ekstrim dengan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib ini. Sikap ekstrim ini melahirkan ekstremitas pula pada para pendukung Ali, sehingga terbentuklah kaum Syiah. Adapun ajaran-ajaran yang terdapat dalam Syiah, beberapa ajaran yang terdapat dalam Syiah, yaitu yang pertama, mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Jadi mereka mengkafirkan sahabat Nabi dan orang-orang Islam yang meyakini dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Kemudian yang kedua ada mereka berpendapat bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini tidak asli. Ajaran ketiga yaitu hadis dan sunnah tidak hanya dari Rasulullah, tetapi juga dari imam-imam mereka. Yang keempat, terdapat konsep imamah, yaitu mereka memiliki rukun iman ketujuh, yang mana rukun iman ini yaitu kepemimpinan ada pada 12 imam mereka. Kemudian yang kelima ada konsep taqiyah, yaitu menampakkan ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan isi hati yang sesungguhnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.